istri pas lagi mau mandi nggak ada apa-apa. Pas beres mandi masuk ke kamar, nah dilihat tuh dari jendela, bukan jendela, apa, cermin. Dari cermin nenek lagi sisiran rambut. Sisir rambut. Okay. Rambutnya tuh panjang katanya. Kata istri, saya nggak ngelihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Horizontal Channel, edisi horor horizontal. Ya. Di edisi kali ini saya pribadi sih Kang bisa bilang ini edisi yang spesial. Ya. Kenapa teman-teman saya bilang ini edisi spesial? Karena narasumber yang mau ngobrol sama kita malam ini itu beliau ini adalah salah satu keamanan atau security di area studio kita ini. Ya, beliau punya cerita misteri, cerita horor yang mau berbagi sama kita ya Kang ya. Akhirnya saya sama Kang Dep gitu kan menawarkan gitu kan, yuk ayo kita ngobrol aja di podcast gitu kan. Dan alhamdulillah beliau mau untuk ngobrol bareng kita ya Kang ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum mulai ya, bisa Pak Ade untuk memperkenalkan, ya, untuk memperkenalkan ke teman-teman, maksudnya secara langsung, ya Kang ya. Pak Ade, silakan Pak Ade. Assalamualaikum, saya Pak Ade sebagai security di lingkungan studio ini, ya mau memberikan obrolan misteri horor, misteri horor yang pernah saya alami sama ya keluarga saya. Ya, ininya mah lingkungannya di rumah saya sendiri. Di rumah saya sendiri. Pak Ade, ini kejadian tahun berapa? Itu tuh kejadian tuh tahun 2011. 2011. Pas anak saya yang pertama, istri saya mengandung anak pertama. Istri mengandung anak pertama. Oke Kang Dep, ya kita langsung aja dengerin ceritanya. Mau nggak Pak Ade? Silakan. Saya tuh pindah dari desa ke desa yang lain, ke desa yang lain. Banyak mertua tuh nyaranin daripada ngontrak, mending isi di rumah yang punya orang mertua gitu. Mertua. Nah, saya tuh ngobrol sama istri. Ya udah, bener juga kata bapak, daripada ngontrak harus bayar ini itulah. Lebih baik kita tempatin aja rumah. Tempatin aja rumah. Akhirnya sepakat kita berdua pindah. Sepakat pindah, dan setelah pindah banyak yang ngomong, yaitu tetangga lah. Kok kamu berani-beraninya katanya ninggalin tempat yang udah lama kosong. Saya tuh, emang kenapa gitu? Ya banyak lah katanya, lihat ada penampakan gitu. Saya tuh sebenarnya nggak percaya lah. Saya udah dengan tekad, ya udah saya tetap diisi lah, diberesin lah berdua sama istri, diberesin sampai bersih. Nah, udah gitu ditinggalin. Pas malam diisi pertama nggak ada apa-apa. Saya nggak merasakan ada hal apa, biasa aja, enjoy gitu ya sama istri, bercanda gitu. Udah 1 minggu, nah mulai dari situ saya merasakan keanehan di rumah itu. Merasakan keanehan tuh, banyak ada suara-suara gitu. Nah, saya tuh nggak nge ke ada goib kayak gitu lah. Inget-ingetnya pasti tikus lah, yang
kayak suara kletak-kletek Betul. wah saya nggak dipikirin. Masih berpikiran Karena- positif ya aja. karena saya kan orangnya kalau ini mah disebutnya orangnya omongannya ceplas-ceplos. Ah, Jadi oke. ceplos-ceplos teh. Kalau Sundanya mah beledak-beleduk lah. Iya, Mau iya. ada apa, Hmm. misalkan ada suara apa, saya mah nggak digubris lah. Tapi Pak Ade, maaf sebelum lanjut ya. Ya. Itu rumah mertua yang mau ditinggalin sama Pak Ade itu ya. Saat itu memang udah kosong berapa lama? Udah 2 tahun. 2 tahun 2 tahun. kosongnya. 2 tahun kosong. Rumah itu tuh ya. Udah 2 tahun kosong, bahkan banyak yang harus dibenerin lah. Oke. Banyak ada kayak bekas apa itu deh yang Sarang laba-laba. sarang laba-laba itu Hmm. banyak itu kan. Oke. Banyak sarang laba-laba. Udah beresin. Nah, baru 1 minggu yang saya rasakan. Nah, baru itu janggalan tuh yang kayak istri minta dari tadinya minta misalkan di rumah tuh kamu ke mertua saya anterin. Nah, udah dari mertua anterin teh. Pas di jalan. Nah, baru merasakan kejanggalan tuh istri yang kerasukan. Di jalan. Di jalan Pemkot. Oke. Di jalan Pemkot Cimahi. Cimahi. Nah, Oke. Pemkot Cimahi. Itu jam berapa? Itu jam 11 malam. Istri lagi 11 malam dengan keadaan posisi istri itu lagi ngandung. lagi ngandung 7 bulan Lagi ngandung 7 bulan. Saat itu istri itu pengen ke rumah orang tuanya. Oke, gitu. sebelum lanjut, Pak Ade. Saya punya pertanyaan. Ini Siap. pertanyaan mendasar, ya. Istri hamil 7 bulan. Ya, 7 bulan, posisi ini jam 11 malam. jam 11 malam. Istri pengen ke rumah mertuanya. Ya, Nah, saat itu Pak Ade mengiyahkan. mengiyakan. Alasannya karena Alasannya takut nanti misalkan istri itu suka marah. Jadi saya tuh daripada repot-repot udah saya anterin aja lah gitu. Dan Pak Ade sama sekali nggak khawatir Enggak. dengan dia kandungan. Ya biasanya kan setahu saya Pak Ade ya, di orang Sunda kan Kang Iya. ya, di orang Iya. Sunda ya gitu. Lewat maghrib pun. Lewat maghrib pun kan udah dianggapnya gitu kan, kalau toh memang nggak penting-penting banget baiknya jangan keluar lah, Iya. kata Iya. sepuh-sepuh ya. Tapi Pak Ade juga sempat ada kepikiran ke situ. Kalau saya dulu kan masih polos. Ah. Jadi nggak Nggak banyak mikir macam-macam. pikir panjang. Oke. Wah, harus ini anterin aja ke Oke. orang tuanya. Anterin Nah. aja ke orang tuanya. Pas di jalan pas jembatan itu. Jembatan Pemkot itu. Jembatan Pemkot. Istri nangis. Oke. Padahal saya nggak marah, nggak apa. Aha. Tahu-tahunya nangis. Nah, udah nangis gitu saya nanya, kenapa nangis? Dia nggak jawab. Ini Nggak posisi jawab. di motor. Di motor. Oke. Nah, kebut aja langsung menuju ke rumah Rumah. bapaknya. Menuju ke rumah. Pas di rumah bapaknya, istri malah nangis lebih kenceng. Istri nangis lebih kenceng, tambah udah nangis langsung tertawa. Nah, saya tuh kan ini kenapa Iya. gitu kan? Oke. Kenapa? Ternyata kerasukan yang di jembatan itu. Di jembatan. Itu kata siapa Pak Ade? Dianya yang Oh ya bilang si sosok yang istri saya yang saya yang penunggu di jembatan. Kenapa nggak permisi, nggak apa? Saya lagi duduk. Jadi merasa dia kesenggol atau enggak atau apa? terganggu. Karena istri mungkin lagi hamil, hamil, lebih sensitif. sensitif. Pas di rumah mertua saya itu tuh saya tanya, ya kenapa masuk ke istri saya? Kan kasihan dia tuh kan lagi ngandung. Oke. Lagi ngandung. Saya bisa kata yang istri saya sama kerasukan, saya bisa keluar tapi minta air minum kopi. Oke. Ya, Jadi Sempat ada yang diminta dulu. minum kopi. Kalau saya kan nggak dikasih. Nah, mertua saya yang ngasih. Dari gelas tuh masih panas. Si air kopinya masih Air panas. kopi masih panas, masih ya keluar asap. keluar asap. Diminum langsung 1 gelas.
Oke. nggak ngerasain, istri nggak ngerasain panas atau apa, Aha. enggak. Wah berarti benar kata saya tuh, Ini kerasukan. berarti benar kerasukan. Hmm. Kalau orang normal kan kena panas Iya. pasti meleleh Betul. lah. Iya, iya. Pasti kalau Sunda barusuh gitu. Iya, betul, betul. Barusuh. Pasti sariawan ya. Nah udah gitu mintalah gula merah tapi asli Kawung, Oh, iya. masih asli Kawung. Hah? Nah mertua dikasih, gue yang sama mertua tuh dikasih. Dikasih lagi. Nah, sampai nyari kita ada 1 jam lah itu kan, ngurusin itu ada 1 jam. Nah, dimakan tuh, datang tuh langsung dimakan, habis satu. Nah, dari situ saya, oh benar berarti ini kerasukan. Nah, udah gitu udah dikasih. Nah, tidak ini baru dah dia sadar. Setelah dikasih gula tuh Kawung sadar. itu, baru dia istri itu sadar. Udah sadar. Kata mertua, udah aja jangan pulang, tidur aja di sini. Tapi istri pengen pulang lagi ke rumah. Istri tuh dan disuruh nginep sama mertua saya. Tapi istri saya tuh pengen daripada nginep, pengen pulang lagi ke rumah yang saya tinggalin. Bentar, ini kan Pak Ade pergi jam 11 gitu kan, terus kejadian kesurupan Ya, kurang lebih kurang sejam. lebih 1 jam. Iya. Sampai jam 12 jam 12 lah ya. jam 12. Terus istri minta pulang. Terus Pak Ade ikutin dia, dibawa lagi ke saya. Dibawa lagi ke lewat jalur itu lagi. Jalur yang sama. Nah, udah sampailah di rumah. Udah sampai di rumah. Saya buka kunci rumah. Masuk. Ya udah malam. Itu ke istri bilang, udah malam, udah tidur aja lah, tidur. Nah, istri masuk ke kamar. Nah, saya juga masuk ke kamar. Cuman pas waktu di kamar, tahu-tahu ada bunyi gordeng kayak yang ditarik gitu. Kayak ditarik aja, strek gitu. Nah, saya keluar. Kok nggak ada angin, nggak ada ini, tapi gordeng buka sendiri. Nah, ini gordeng yang di mana? Yang di ruang tamu. Ruang tamu, pas masuk. Posisi Pak Ade kan di kamar, ngedenger gordeng ada yang ngebuka di ruang tamu tuh. Nah, akhirnya kan Pak Ade cross check ke depan. Ternyata pas di luar di ruang tamu si gordeng buka. Bener ngebuka. Oke. Bener ngebuka. Saya dikira tuh teman-teman iseng gitu. Saya sambil ada kata ya kasar lah. Kasar. Kalau Sundanya mah goblok nih jelema teh naon gitu lah. Naon ganggu lah saya ke istirahat. Jengkel lah istilahnya Pak Ade. Udahlah saya teh enggak ini tutup lagi. Ditutup. Pas ditutup masuk lagi, dibuka lagi si gordeng tuh. Kedua kalinya dibuka lagi. Saya lebih jengkel. Ini mah berarti ini teman yang iseng menggangguin saya. Udah gitu, ditutup lagi. Saya pun udah ya diam di pintu, dekat pintu. Begitu kalau 3 kali ini buka lagi, saya langsung keluar. Ya langsung keluar. Benar itu, ketiga kali dibuka. Ngebuka lagi itu gordeng. Saya buka pintu, langsung dilihat nggak ada orang siapa-siapa di luar, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, nggak ada apa. Nah dari situ saya merasakan bulu kuduk lah merinding, sampai kaki lemas. Nah dari situ saya muncak emosi. Nama kasar lah. Keluar kata-kata kotor. Kan rumah saya tuh di belakangnya tuh makam. Makam di belakang rumah tuh makam. Di belakang rumah. Kalau makam itu teh katanya angkat. Katanya. Saya mah kan nggak gubris kan. Udah dari situ saya keluar lewat ke belakang, marah-marah saya di kuburan. Saya marah-marah di kuburan sampai bilang,
goblok keluarlah gitu ngeganggu orang lagi enak gitu, lagi santai, keluar gitu. Saya ditantang lah, ditantang. Nah udah ditantang, namanya juga goib kan, nggak pasti dia nggak dengar nggak apa. Saya tuh kayak orang gila lah ngobrol sendiri di makam tengah malam. Tetangga baru ada yang keluar. Sampai Tetangga kedengeran sama tetangga. keluar, dan tetangga bilang ada apa? Saya tuh kan dengan kata kasar, goblok cinta ya ting jin ting si rumah naon lah, ganggu aing keur molor gitu cinta gitu. Ganggu. Oh turun dari dia mah cenah kumaha cenah. Geus nyaho imah kosong cenah. Geus nyaho imah kosong. Terus diisian. Udah mah teu percaya nu karitu gitu gitu. Sunda nama. Iya, jadi berarti tetangga pun sempat mengingatkan gitu ya. Kalau ini tuh rumah kosong gitu ya, kenapa ditinggalin gitu ya. Gitu. Oke. Dan Kang Ade ngejawab kan ya, saya nggak percaya hal begitulah gitu kan. Karena saya suka sering keluar malam, iya, jadi betul. nggak digubris lah gitu. Nah kemudian Udah gitu sunyi lah, nggak ada apa-apa, saya masuk lagi. Tetangga udah jangan di inilah, jangan nggak usah dihiraukan lah. Jangan dihiraukan lah. Tetangga masuk ke dalam, saya masuk lagi ke rumah. Masuk ke rumah lagi. Nah, udah dari itu saya bilang ke istri, udah jangan didengerin mau ada apa, tidur lah yang penting mah, biarin. Nah udah mau tidur, baru menutup pintu kamar, baru mau duduk di kasur, dengar ada yang masak, suara ada yang masak di dapur. Dengar suara yang masak di dapur. Istri pun ngedengar, istri pun ngedengar. Kata istri itu, Pak, itu di dapur ada yang masak. Benar. Nah, saya tuh langsung keluar. Dia lihat di tempat nyimpen naro makanan masih utuh. Terus di kompor nggak ada katel yang mau masak gitu ya, nggak ada. Ganggu deh gitu. Ya muncak lagi emosi. Daripada siap masak, itu kudu masak capek, dahar teh nu aya gitu saya teh. Dahar nu aya. Capek-capek siapa jin tapi mau hayang masak, ngaganggu ka orang rek sare gitu. Sundanya mah. Iya. Sare gitu. Udahlah, nggak ada suara bunyi lagi. Nggak ada suara bunyi lagi. Udah gitu, saya masuk lagi ke dalam, ke kamar sama istri. Baru juga mau tidur, dengar yang nyuci piring. Di kamar mandi ada yang nyuci piring. Ada yang nyuci piring. Dan istri pun ngedengar lagi. Ngedengar sama, ngedengar. Itu ada yang lagi di kamar mandi. Itu air nyala. Wah, saya keluar lagi. Tapi dengar bener ada yang itu, emang ada yang nyuci piring gitu. Pas dilihat pada beres, semuanya nggak ada aktivitas yang itu, ada yang kayak bekas nyuci piring nggak ada. Tapi keran air nyala? Enggak nyala. Tapi ada suaranya. Oke. Dari situ saya emosi lagi. Akhirnya maki-maki lagi. Keluar dia. Saya mau sian siang ngeganggu ke aing lebih ngeganggu ke sia gitu. Udah gitu. Barulah berhenti. Nggak ada suara-suara lagi. Sampai pagi nggak ada, saya nggak merasakan. Nah siang-siang cerita sama istri, bahkan cerita sama mertua juga. Pak, pulang dari rumah bapak terus ke rumah ya diganggu kan. Tuh penunggu jin edan, saya tuh bilang itu jin edan ngeganggu. Kata mertua saya, nggak biasa itu mah, orang tua istri ya, mertua saya udah tahu emang ada gitu. Di rumah itu udah ada, memang ada penunggunya. Mungkin orang tua tuh supaya saya nggak pindah, bilang ya udah tinggalin aja lah, biarin aja yang kayak gitu mah. Ya mau dimanapun juga
pasti ada lah. Pasti ada. Kayak gitu mah biarin aja lah, abaikan saja kata Oke. Orang tua, mertua iya. tuh. Hmm. Mertua udah dari situ, udah situ 1 minggu nggak ada apa-apa, nggak ada apa. Istri pas lagi mau mandi nggak ada apa-apa. Pas beres mandi masuk ke kamar. Nah dilihat tuh dari jendela, bukan jendela apa, Cermin. Dari cermin nenek lagi sisiran rambut. Nyisir rambut. Sisir rambut, Oke. rambutnya tuh panjang katanya. Kata istri, saya nggak ngelihat. Istri sampai teriak, gitu. Kenapa? Itu tuh di cermin nenek itu lagi sisir rambut. Wah, nung kitu mah tong dia lah teh. Jangan lagi dianggap. Okay. Jangan dianggap lah teh. Misal banjur ku cai panas gitu. Teh banjur ku cai panas lah. Tong sieunan lah istighfar we yang gitu. Sunda nama lah. Istighfar lah. Banyakin istighfar biar si setan siluman ningkah lah gitu. Tapi memang Pak Ade pun tidak melihat sosok si nenek-nenek itu. Enggak ngelihat. Cuman saya emang yang merasakan tuh ya kayak suara-suara. Nah itu baru saya mendengar. Kalau lihat tuh saya enggak sampai ngelihat sosoknya. Enggak sampai. Nah itu tuh berarti posisinya pas begitu ngelihat sosok nenek-nenek di cermin itu, istri tuh berarti masih hamil juga itu tuh? Iya betul. Sampai istri yang lihat dari cermin tuh 4 bulan itu saya nggak merasakan ada apa-apa, tapi cuman suara-suara mah suka kedengeran. Suara-suara mah suka kedengeran, tapi saya nggak biasa lah. Yang penting mah istri nggak kerasukan lagi, terus nggak sampai mengganggu lah, mengganggu ngelihat. Nah udah saya dari situ alhamdulillah nggak ada suara, istri nggak ada lagi kerasukan. Ya, nggak ada sampai kudu jerit-jerit. Udahlah nggak ini lagi. Nah, saya sampai saya tinggal di situ tuh udah betah lah, udah betah, nggak pindah-pindah lagi, lagi. Nah udah dari situ tuh jarak 5 bulan dari 4 bulan itu tuh. Iya. Dari setelah melahirkan. Setelah melahirkan tuh ya, baru 4 bulan tuh merasakan lagi. Ada kejadian lagi. Kejadian apa lagi? Kejadian tuh anak yang kecil yang baru lahir kan masih ini. Iya. Nangis nggak berhenti. Nangis nggak berhenti. Kalau dulu mah kata orang tua dulu harus tiap penjuru tuh harus dikasih sapu lidi. Jadi supaya jin-jin tuh minggat lah. Iya, betul. Saya sampai ngikutin. Saya sampai baca ya Bismillah yang saya bisa lah, saya bisa cepret tiap penjuru. Tiap penjuru tuh cepret supaya minggat lah. Supaya minggat. Terus kata mertua tuh udah kalau habis mau maghrib bawa panglai. Orang tua dulu kan suka pakai panglai. Nah itu tuh kan dimakan, udah dimakan baru saya sembur setiap penjuru, ke tiap sudut rumah juga. Tiap penjuru rumah. Alhamdulillah tuh nggak ada. Dari anak yang masih kecil tuh suka nangis, alhamdulillah udah dikasih itu jadi reda. Kalau ini mah ilmu dari orang tua. Iya. Kalau orang tua dulu lah. Iya, saya ngikutin, alhamdulillah tuh saya merasakan anak kecil nggak nangis lagi. Dan udah ini anak udah baru rada agak gede. Nah yang baru merasakan lagi kejadian lagi. Nah tepatnya ini anak udah agak gede itu di usia berapa ada kejadian lagi tuh? 5 bulan lah dari lahir. 5 bulan dari lahir. 5 bulan dari lahir. 5 bulan dari lahir itu kan yang nangis-nangis. Ya. Nah, sudah itu selesai kemudian udah agak gede itu usia berapa? Ngerasain lagi yang berikutnya itu? Ngerasain lagi ada 1 tahun. Anak usia 1 tahun. Oke. Baru merasakan lagi. Wah rewel tiap malam. Rewel.
saya sampai jengkel. Oh, kejadiannya sama, rewel tiap Rewel. malam. Jadi Oke. anak tuh kayak nggak betah gitu, Oke. kayak nggak betah. Jadi setiap anak mau tidur tuh pasti ngelihatnya ke sosok penjuru yang pojok, yang pojok tuh kayak si mata tuh Fokus ke sana. fokus ke sana gitu. Aha. Nah, saya tuh langsung wah ini mas jin goblok lagi nih, saya keluarnya jin goblok lagi. Berarti itu bukan saya takabur gitu ya. Ditantang saya. Saya ditantang sampai ngeluarin kata kasar. Oke. Nah, Seperti apa waktu itu nantangnya Pak Ade? nah, keluar anjing gitu, Oke. setan bagong gitu, keluar ganggu anak aing, hadapan jeung aing gitu. Oke. Tapi saya juga merasakan sempat buruk-buruk merinding. Pas begitu Begitu maki-maki saya itu. maki-maki itu merasakan kayak jadi si kepala tuh kayak besar gitu, jadi gitu tuh. Dia Hawanya tuh kerasa jadi ya. kerasa Nah, gitu, ada kerasa. energi yang berbeda ke Nah, badan energi tuh. yang berbeda tuh saya kerasa. Wah, ini sampai kayak gimana meriang lah, kayak meriang gitu, kayak meriang. Oke. Berarti benar-benar ini sosok penunggu tuh benar-benar Nggak main-main lah ya. nggak main-main. Nah, Oke. sampai lah udah dari situ saya sampai siang nggak ada apa-apa. Malam besoknya kejadian lagi, istri kesurupan lagi. Kesurupan lagi. Oke, sebentar saya perjelas Pak Ade. Ya. Jadi pas begitu yang Pak Ade maki-maki ya, Ya. sosok yang di pojokan Ya. rumah itu ya. Ya, Itu tuh kejadiannya itu malam. malam Oh, malam. itu. Besoknya ketemu malam lagi. Malam lagi. Nah, istri kerasukan Nah, mengganggu lagi ke ke istri. Istri bukan ke sampai- anak. Iya. Anak alhamdulillah Betul. udah tidur. Ya. Nah, istri Sampai kerasukan sampai lagi. kerasukan. Nah, gimana itu? Saya tuh yang nunggu di sini, kata istri tuh. Oh, Saya tuh si yang goibnya ngomong. Istri saya ngomong ya sambil kerasukan tuh ngomong. Saya tuh yang nunggu di sini gitu. Oke. Kamu nggak izin nggak apa itu bilang itu nggak izin nggak apa kalau seenaknya lah seenaknya. Nah itu muncul emosi lagi. Ya udah kalau misalkan nggak mau terusik sama saya tinggal di sini, udah kamu aja yang pergi gitu. Oke. Kamu yang pergi gitu. Sama istri saya berdialog sama istri yang lagi kerasukan. Iya. Nah, Udah terus? gitu saya mau pergi dari sini tapi tetap mintanya tuh air kopi. Mintanya Air tuh kopi. air kopi tapi nggak pakai gula itu. Aha. Yang pahit. Yang pahit. Aha. Nah, udah saya tuh jangankan kamu minta air kopi, saya juga pulang kerja capek pengen kopi. Kalau kamu mah jin gitu. Kalau kamu jin bisa beli sendiri, bisa berangkat sendiri gitu ya. Saya mah manusia harus bikin lagi, harus masak dulu lah baru diseduh sendiri. Kalau kamu mah jin punya ilmu, udah bikin sendiri, jangan nyuruh saya gitu. Istri langsung ngegampar nih. Wow. Muka saya digampar Sama istri. Tuh. Tapi saya juga merasakan itu bukan istri gitu. Itu bukan istri. Betul. Digampar ini sampai merah gitu. Sekenceng ya. Kenceng. Saya sampai merasakan tuh kepala tuh kayak pening, kunang-kunang. Bukan kunang-kunang kayak kayak dijedotin ke jedotin tembok. ke tembok Nah. gitu lah. Wah. Nah, dari situ saya muncul emosi lagi. Emosi lagi. Anjing siapa ngelawan ke aing gitu. Sunda nih. Iya. Kamu ngelawan ke aing gitu. Ngelawan ke aing. Siapa mah cenah gitu. Ya si yang Si goib. bilangnya kan Sunda itu. Sunda bilang sia mesti sopannya ke aing. Mesti sopan ke aing. Sia mah non wah kuduna init ti dieu maneh nu init ti dieu sia mah jin gitu. Maneh nu init. Nah udah situ barulah saya manggil Pak Ustadz karena saya berdialog panjang sampai saya digampar. Udah debat yang panjang lah. Dan itu Takut tuh saya
Dan emosi iya, saya lepas, kepancing, lepas. pas istri betul. saya yang Iya, Kenapa-napa. buka gitu. Nah, dan itu tuh manggil Ustadz itu dalam keadaan istri tuh masih belum sadar-sadar berarti. Masih belum sadar. Oke, nah, Masih akhirnya belum. manggil lah Ustadz. Manggil lah Nah, Ustadz. kemudian? Panggil Ustadz, nah saya nyuruh ke tetangga. Tetangga. Tolonglah panggilin Ustadz. Panggilin Ustadz, saya udah udah capek. Iya, bingung lagi Udah cara bingung. ngadepinnya. Ada panggil lah Ustadz. Panggil Ustadz. Akhirnya datang Ustadz datang, baru didoain lah, didoain. Ya mungkin kata-kata saya maaf gitu atau apa. Ya sekarang mah udah beda alam atau beda ini, ya udah pulang aja. Kasihan ini yang si tetehnya, istri saya kasihan. Nah gitu dia sampai si Ustadz ngomong gitu teh, dia tuh sampai agak emosi dulu. Udah emosi langsung istri tuh kayak yang pingsan, gitu. Langsung lemas ya. Lemas. Takutnya saya tuh kan khawatirnya kenapa tuh takut mati atau nah, saya tuh astagfirullahaladzim supaya kieu ganggu gitu sampai si jin, iya. Saya bilang tuh kan si jin kafir gitulah, si jin kafir, jin kafir sampai sakieuna. Saya padahal teu boga dosa naon ka manehanana gitu ya. Satu boga dosa naon, tapi manehanana terus sampai ka kieu gitu. Sampai ka kieu. Nah, mungkin dari situ mungkin si jin tuh kesel karena saya suka melawan terus. Mungkin akhirnya saya didoja lah kalau didoja. Saya tuh sampai sadar mungkin dengan kata-kata saya yang kasar, beliau merasa gak enak. Nah, akhirnya saya juga meredam dari situ. Nurunin Emosi itu emosinya. turun. Nah, Pak Ade, pertanyaan saya sebelum dilanjut. Ya. Pas begitu istri kerasukan malam itu, yang Pak Ade ingat itu dari jam berapa sampai jam berapa? Itu tuh pas waktu kejadian tuh jam 1-an, jam 1 malam. Jam 1 malam Jam 1 sampai malam, dengan sampai jam 3 sampai mau adzan tahrim. Iya, Sebelum dan adzan awal. tahrim. Iya, dan awal subuh. Itu. Oke, kurang lebih 2 jam ya. Pertanyaan kedua saya, saat Pak Ustadz itu datang kan, akhirnya Pak Ustadz gitu ya mendoakan gitu kan ya, menenangkan gitu kan istri Pak Ade. Ada nggak sesuatu yang disampaikan ke Pak Ade? Ini tuh apa, atau ini tuh kenapa, atau karena apa? Dari Pak Ustadz. Dari Pak Ustadznya itu. Ya, Apa kata Pak Ustadz, yang beliau bilang? Kata Pak Ustadz tuh ya satu saya ke sana tuh pindah ke rumah itu tuh enggak syukuran. Enggak syukuran. Terus ya maklum saya kan orangnya baragajul lah gitu. Baragajul. Jadi saya enggak kepikiran hal yang seperti itu. Nah, dari situ mungkin dia keganggu gitu. Mungkin dia keganggu ya minimal lah kalau dari sekarang ya minimal diselamatkan lah. Syukuran lah ya. Syukuran lah di rumah saya itu minta ya. izin kanu di rumah eta, kan penunggu di dinya teh. Saya minta izin untuk ditinggalin sama saya gitu. Beliau si yang penunggu itu baru dia ridho gitu. Ridho. Untuk Saya rumah itu ditempatin ditinggalin. gitu. Ya intinya malah mendoakan itu rumah. Iya. Mendoakan itu rumah, bukan meminta izin terhadap mereka. Iya. Betul, mendoakan itu rumah untuk biar kita tinggalin jauh lebih berkah. Biar gitu ya. nyaman. Biar betul, tenang, damai. Ya. Nah, kemudian setelah itu saya melaksanakan lah yang diucapkan Pak Ustadz tuh. Saya dilaksanakan. Sampai situ saya meskipun ya ada uang sedikit lah, saya numpang saya minta ke tangga, ditumpang tuh dikasih tangga. Saya syukuran rumah, saya tinggal di sini. Udah berapa tahun saya baru melaksanakan karena sebelum diselamatin tuh saya merasakan banyak hal yang mistis lah di dalam. Betul. Mudah-mudahan dari sekarang udah saya syukuran, mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi lah kayak gini. Saya udah capek gitu, udah capek lah menghadapi kayak mendingan
saya berhadapan sama orang gitu, Iya, bisa iya, kelihatan. betul. Kalau Sama goib ya. goib, waduh, Iya. saya udah merasakan tuh benar-benar jengkel hati, Iya. jengkel hati, fisik, wah Pikiran. pikiran semua, Betul. semua. Wah nggak konsen, nggak Iya. kerja juga nggak konsen, karena keinget mau kerja, ingatnya istri, aduh, takut ada apa-apa lagi. Punya kekhawatiran kita ya. Udahlah dari situ tuh saya tuh melaksanakan Syukuran itu. Syukuran. Nah, dan berapa udah syukuran sampai berbulan-bulan, alhamdulillah nggak ada merasakan. Oke. Sekalipun ngedengar hal-hal aneh Nggak pun ada, nggak ada. nggak ada. Oh. Nah, udah dari situ udah berapa bulan, ada 5 bulan, 6 bulan lah, ada 6 bulan. setengah tahun kemudian baru ada Kedenger lagi. kejadian lagi. Bukan kejadian enggak, cuman ngedengar suara-suara tuh banyak lagi. Oh, 6 bulan kemudian itu baru ngedenger suara Suara yang tuh aneh-aneh lagi. Aneh-aneh Nah, lagi. Saat itu Pak Ade, di 6 bulan kemudian itu suara apa gitu kan yang terlebih yang sering Pak Ade dengar? Nah, waktu itu kan anak saya tuh pengen makan. Itu tuh posisi jam 10 malam. Oke. Anak tuh pengen makan. Nah, terhubung nggak ada makanan, ya saya lihat istri habis pulang kerja kasihan lah. Ya udah saya yang masak. Saya ke dapur, anak padahal ada di kamar yang sebelah. Saya masak, baru juga saya ngeliatin ke katel wajan, Iya. ditaruh di kompor. Nah udah gitu saya masukin minyak, tahu-tahu di atas ada yang kayak yang narik ember kayak jemuran gitu, serok gitu. Nah saya tuh udah dari situ udah langsung merasakan Ini apa lagi? gitu kan. Nah itu manggil anak saya, Kak, baturan di dapur. Baturan di dapur, kata anak saya tuh. Sieunnya kata anak saya teh sambil bercanda ke saya. Ngedengar suara ya gitu. Kata anak saya, enggak, saya beranikan diri ya. Ke anak saya supaya anak saya enggak Jangan ikut ciut takut gitu. Iya. Enggak, biasa aja sambil masak, padahal udah merasakan gitu. Oh berarti ini kan udah berapa tahun kemudian? Udah berapa tahun berarti? kemudian baru dengar lagi. Baru dengar lagi. Nah, terus kemudian nyuruh anak? Ya anak tuh, tapi anak saya berani naik ke tangga, dilihat ke atas. Kan itu teh yang rumah yang atas kan kosong, nggak dihuni. Di lantai atas tuh. Lantai atas tuh kosong, nggak dihuni. Sampai sekarang? Bahkan nggak pakai lampu saya juga. Sampai sekarang nggak pakai lampu. Oke, alasannya? Satu, saya nggak ada waktu untuk pasang itu lampu. Masang lampu. Nah, alasan yang kedua nggak ditempatin? Apa karena ngerasa memang di situ energinya kuat? Satu, energi kuat. Keduanya saya kan tinggalnya di rumah di kamar yang bawah. Jadi udah aja yang atas mah pakai jemuran aja gitu. Pakai jemuran aja. Tapi saya nggak dikasih penerangan apapun. Balik lagi ke cerita, si anak ngecek lah ke atas. Ngecek ke atas. Kata anak saya, wah nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada apa-apa, nggak ada ember, nggak ada apa. Ya udahlah, dengan didengerin lah, biasa aja kan. Anak saya masuk ke dalam, saya masih masak. Tapi saya juga tetap manggil anak saya supaya saya temenin gitu. Saya temenin. Kata anak saya, wah siunan gitulah. Saya mah masak ditemenin lah sama anak saya sampai beres masak. Udah beres baru dah dibawa sama anak saya tuh. Nah, dibawa sama anak saya masuk ke kamar, makan di kamar lah gitu. Anak saya tuh makan di kamar. Nah udah beres itu, saya langsung ke kamar mandi. Kamar mandi anak itu, saya merasakan lagi kayak ada yang narik kayu dari atas. Dari atas kan si kamar mandinya tuh asbes, dia atapnya tuh asbes. Jadi langsung ini nggak pakai pelapon, nggak apa-apa.
kayak di rumah-rumah Jawa lah dulu Iya, ya, iya. langsung gitu. Nah kan itu dia di belakang kamar mandi itu pas pisan di belakang kamar mandi itu makam Oh, persis area perkuburan belakang kamar mandi teh. kuburan keluarga. Iya, nah, Kuburan. Pak Ade saat itu di kamar mandi itu ngedenger kayak ada di atas itu orang-orang yang narik itu asbes. narik asbes. Ah, Saya oke. nggak emosi nggak apa Hmm. nggak emosi. Berarti udah mengganggu lagi nih, Aha. udah mengganggu lagi. Tapi itu kan dengan obrolan Pak Ustadz, ya udah jangan di ini. Iya. Jadi saya tuh biasa aja gitu lah. Iya, Nggak nggak dilawan dengan nggak emosi. dilawan. Kalau dulu mah kan saya dilawan-lawan Iya, terus iya, iya. karena takut dilawan, takut keseringan istri gitu lagi gitu. Saya akhirnya ya emosi itu redam aja lah, redam. Tapi merasakan makin kesini hawa tuh makin panas gitu. Di rumah. Di rumah Tuh. Saya punya satu pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan saya menarik ya kan. Yang diprosesi pada itu masak ya. Ya. Ngedenger gitu kan ya ada suara kayak yang narik jemuran di Ya, atas. Saat itu kan Pak Ade ada di posisi yang akhirnya minta si anak buat datang, minta buat nemenin. Iya. Pertanyaan saya begini. Pada saat itu, karena dari runtutan cerita yang disampaikan kan luar biasa ini Pak Ade gagahnya ya, Berani. nantang mereka, ngelawan mereka. Nah, pada saat yang di kejadian itu di Pak Ade saat masak itu, apakah memang saat itu kerasanya ke badan Pak Ade berbeda? berbeda Oh, iya, sampai kerasa gitu kan ada rasa takut yang beda Bukan dari takut biasanya lagi, ya. keringet Iya. kayak keringet tuh kayak mau keluar gitu. Jadi saya tuh pengen ke atas, pengen lihat, tapi merasakan dari bawah tuh kayak ada yang narik tuh jangan gitulah, jangan naik ke tangga. Berarti saat itu Pak Ade pun ngerasain takut. ngerasain takut, ngerasain. Oke, makanya sampai manggil anak. Manggil tuh. anak supaya saya ditemenin biar ada teman Iya, yang ngobrol biasanya kan gitu. kan Pak Ade luar biasa kan Iya. ya, berani nantangin apa, tapi malam itu mah berbeda. Berbeda itu mah oke. karena saya tuh keingat omongan Pak Ustadz Iya. dulu waktu sering Iya. kejadian Betul. jangan dilawan, jangan diapa-apain lah. Nah udah dari situ saya jadi nyali itu down gitu, Nah, nyali itu benar. down. Nah itu merasakan itu, waduh sangat luar biasa, panas jadi keringat kayak mau mandi gitu. Kayak manggil anak tuh supaya saya ada teman gitu, teman ngobrol gitu, teman ngobrol juga supaya dari tadinya saya takut Iya, jadi iya. terbiasa Iya, lagi gitu, betul. terbiasa lagi. Udahlah beres lah itu mah cerita dari masak itu. Iya, udah malam masak. itu mah selesai Terus lah ya. langsung saya ke Aha. kamar mandi. Nah dari kamar mandi saya merasakan lagi hal yang seperti itu, meriang, terus dengar yang narik kayu, narik kayu. Udah itu saya cuci muka, langsung masuk ke itu, Ke kamar. masuk ke kamar. Kata istri tuh, kenapa kayak ini? Takut, istri takut. Iya. Udah gitu, pasti kata istri kan Sunda. Sunda. Oh pasti sieun nya anu ieu kan tuh biasa gitu. Tapi benar di hati mah takut. Berusaha Jadi menutupi merasakan tuh Betul. takutnya tuh, oh bener ada kayak gitu. Dan dulu tuh kan saya nggak percaya gitu ya, nggak percaya kayak gitu. Betul. Nah udah dengan saya merasakan, istri yang merasakan sampai kesurupan, saya jadi down karena itu bukan lawan saya gitu. Kalau misalkan orang bisa saya ngeganggu, saya pukul misalkan, bisa aja kan. Kalau yang kayak gitu Iya. kan Betul. tahu-tahu dari belakang, Iya. itu kan bisa nusuk dari belakang. Nah itu saya baru sadar, oh iya benar ada emang kayak gitu. Nah itu saya nyali itu langsung ciut lah, langsung down, langsung down benar. Oke. Karena melawan yang goib itu sangat luar biasa. Betul. Bukan tandingan saya lah. Betul. Bukan tandingan saya. Perlu Saya effort cuma yang lebih. bisa berdoa supaya dia enggak mengganggu gitu. Cuma bisa berdoa aja gitu. Tapi tetap hati itu pun ketakutan, kekhawatiran masih ada. Takutnya takut ke anak, ke gitu, istri. takut ke anak. Sampai sekarang tuh banyak
cuman saya sih jarang Gubris. digubris, jarang digubris, biarin aja, udah biasa lah gitu. Udah biasa. Berarti maksudnya sampai detik ini pun Masih. masih ada masih. suara-suara aneh Masih gitu ada. kan. Cuman Pak Ade nganggapnya ya udahlah, Ya jadi hal udahlah. biasa gitu. Karena pikir saya mau pindah lagi ke mana lah. Misalkan saya ngontrak lagi harus bayar lagi, biaya tambah lagi. anak udah gede, mikir saya tuh anak udah gede, kamu ngurus anak, terus kontrakan. Ini rumah peninggalan orang tua ya, peninggalan orang tua mertua gitu ya, nggak ditempatin kosong, bahkan serem gitu kalau nggak ditempatin. Udah itu biarin aja, yang ada suara atau apapun yang kedengaran abaikan saja lah, cinta gitu lah. Nah, Pak Ade, berarti dari suara-suara ya goib yang ada di rumah Pak Ade itu berarti bukan cuman Pak Ade sama istri ya, bahkan anak pun ikut ngedenger. Anak pun ikut dengar. Jadi anak pun udah mulai terbiasa dengan suara-suara itu ya. Sekarang udah terbiasa, kalau sekarang mau dengar apapun juga wah biarin aja. Bahkan yang dari tadinya sunyi gitu ya, di rumah itu kan sunyi. Saya suka sekarang karaokean, biar inilah agak rame lah ya. Gitu, biar agak rame. Dari tadinya sepi, sunyi, supaya rame ya. Bikin aja saya beli untuk alat untuk karaoke. Malam-malam karaoke. Jadi agak inilah. Nggak terlalu sunyi lah. Nggak terlalu ini lagi lah gitu. Itu tuh suara-suara dari intensitas goib di rumah Pak Ade itu terdengar sampai sekarang. Sampai sekarang. Pertanyaan saya begini gitu kan. Apakah Pak Ade misalkan atau istri jadi menganggap hal ini tuh ya udahlah, kita berdampingan aja dengan mereka. Kita terbiasa dengan suara-suara itu gitu kan. Atau Pak Ade gitu kan ada juga kepikiran gimana kalau coba untuk kita ikhtiar lagi gitu kan ya. Kok ini tuh rumah tuh begini loh. Tadi Pak Ade sempat nyampein juga rumah itu kerasanya panas loh hawanya gitu ya. Dan apakah terlebih Pak Ade gitu kan milihnya ya udahlah biarin aja lah bodo amat gitu. Ya, saya mau untuk sekarang biarin aja lah. Dengar suara apa abaikan saja lah. Yang penting namanya sekarang tidur nyenyak lah gitu. Mau diganggu mau apalah udah biarin aja lah gitu, karena udah terbiasa mungkin. Saya sekarang nempatin rumah tuh udah berapa tahun lah, sekarang 8 tahun rumah itu tuh udah 8 tahun. Karena udah 8 tahun itu udah terbiasa mungkin. Ya udahlah biarin aja lah. Nah tapi rasa takut masih ada nggak Pak Ade? Ya rasa takut itu kan maksudnya sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Contoh misalkan anak udah tidur, istri udah tidur, Pak Ade misalkan ya lapar harus ke dapur atau pengen ke kamar mandi, masih ada ngerasain hal takut atau merinding? Kalau untuk sekarang kadang-kadang berani, kadang mundur lagi. Kita sampai sekarang tuh kalau misalkan ini udah biarin aja lah. Ya yang misalkan ada suara-suara apa biarin aja lah, tentu gitu. Berani. Terkadang saya juga nggak berani ya, daripada lapar juga kadang ditahan. Jadi sekarang gimana, berani, kadang muncul keberanian, kadang juga muncul takutan gitu ya. Terlebih apa yang ditakutkan Pak Ade? Karena kan maksudnya kalau suara-suara ya udahlah dianggap udah biasa, terbiasa. gitu kan, udah terbiasa. Jadi ketakutan tuh bukan ya diri saya sendiri. Akan hal kayak mau ada penampakan atau apa gitu. Mereka menampakkan baru. Itu yang karena lebih saya ditakutkan. Sampai sekarang kalau penampakan saya maaf belum pernah ngelihat. Tapi ada kemauan nggak untuk ngelihat? Enggak. Enggak. Kirain mau nih. Enggak. Mending saya lihat orang daripada lihat gitu. Nah, Pak Ade, sekarang kan Pak Ade kadang gitu kan punya keberanian di rumah itu. Kadang muncul juga lagi takut lah gitu ya. Nah, apakah itu kena cuman ke Pak Ade aja atau anak lain istri pun sama merasakan?
sama Misalkan merasakan. ada kadang mereka itu berani, kadang misalnya tuh mereka itu takut minta Hmm. antar ke Pak Ade, misalkan nih pengen ke Oh itu mah belakang. tiap hari It- mau ke air mau ke Aha. dapur pasti minta dianterin. Itu siapa? Anak Kalau istri? istri kadang berani kadang minta antar, Oh. istri juga. Jadi istri itu kayak saya, kadang berani kadang berani kadang enggak gitu. Kalau anak mah udah pasti minta diantar, udah pasti kalau mau ke air, kalau mau ke air pasti minta diantar Itu kalau malam. malam. Ya itu kalau malam minta Malam. diantar tuh ya. Kalau Nah. misalkan siang sore gitu mah aman Kalau aja. kalau sore mah anak yang paling kecil, yang SD. Oh sekarang anak udah 2. Udah 2, anak udah 2, anak Hah? udah 2. Yang kecil kadang mau maghrib aja pasti memintanya mau diantar ke kamar mandi. Ke kamar mandi itu. Mau diantar. Saya sampai suka marah ke anak juga. Karena maksudnya masih siang lah gitu ya. Masih siang kudu diantar lah. Terus coba sendiri, biasa kan mandiri gitu ke anak tuh. Biasa kan, tapi nggak mau. Anak yang kecil pasti minta diantar. Iya karena mungkin dia pun Saya juga ngerasain. udah merasakan pasti dia ketakutan tuh nggak bilang di situ. Iya. Pasti lihat Kalau nggak dia pun ngerasain kan Ngerasain. sesuatu yang berbeda. ngerasain sesuatu pasti, cuman nggak bilang saya nggak bilang. Tapi kalau misalkan mau maghrib pasti minta diantar, udah pasti itu bukan ini lagi, udah pasti diantar. Nah sekarang gini, saya punya pertanyaan, ini pun pertanyaannya sederhana ya. Yap. Saya tahu gitu kan kalau Pak Ade ini salah satu security kan ya, Siap. yang ada di kawasan sini. Di saat Pak Ade gitu kan bertugas nih, otomatis kan sosok seorang ayah itu hilang di rumah itu, ya kan? Yang ada gitu kan tinggal istri sama 2 anak. Nah ini mereka seperti apa di saat misalkan takut? Berarti istri yang menggantikan peran Pak Ade. Suka ada yang nemenin, kadang adiknya. Kalau sekarang mertua. Kalau saya misalkan lagi tugas, kerja, lagi kerja tugas jaga, kan 24 jam nggak pulang. Iya. Nah malam sekarang pasti mertua ada di rumah. Gitu. Mertua ada di rumah. Kalau misalkan mertua nggak bisa, nah saudaranya, saudara keponakan yang nginep gitu. Itu tuh pasti begitu ada. di saat Pasti ada. Pasti itu udah pasti. Iya, berarti kalau misalkan berani nggak ada yang nunggu, saya lagi kerja, nggak ada yang berani nemenin lah. Saya suka ngomong ke istri, udah beranikan dia aja lah, ngapain lah takut lah, udah beranikan. Masa mau sampai kapan dah ketakutan tuh. Abaikan saja, tidur aja langsung tidur. Nah hari-hari kemarin tuh udah terbiasa sendiri. Sekarang mulai lagi ditemenin, mulai lagi merasakan lagi. Ngedenger penjelasan dari Pak Ade barusan ya, saya punya ketertarikan gini. Pak Ade menjelaskan di saat Pak Ade bertugas itu istri suka ditemenin. Kalau nggak sama mertua, sama saudaranya, ponakan atau siapapun itu. Saya punya pertanyaannya gini, untuk orang-orang yang nemenin di rumah itu, apakah Pak Ade pernah ngedenger cerita dari mereka? Sering. Ternyata mereka pun ngedenger apa? Sama. Termasuk mertua. Kalau mertua emang beliau emang udah bertahun-tahun lah. Iya, udah sempat ninggalin rumah itu kan. Ninggalin. Memang ada mertua juga. Satu yang tadi ada sosok nenek-nenek, terus anak kecil katanya di kamar. Kalau kata mertua tuh disebut nanti nenek asih. Nama sosok yang di rumah itu tuh nenek asih. Dari dulu. Dan itu dia tinggal di rumah itu dari dulu katanya. Dari mertua ngebangun udah ada. Oh, nenek asih Nenek itu. asih itu. Saya sempat dikasih tahu saya sama mertua, Pak, pusing dia ketemu dengan mertua kayak dekat gitu. Saya pusing diganggu wae lah. Udah biasain aja takut karena udah biasa. Itu mah nggak akan mengganggu, nggak akan mencelakai lah. Mencelakai itu emang penunggu nenek asih katanya. Nenek asih. Tetapi
tetap Pak tidak saya Iya. sieun Iya. Mencelakai sih memang enggak, dan semoga jangan ya Kang Iya, ya. Tapi kalau jangan. buat saya ngeganggu udah. Ini udah ngeganggu. udah mau mengganggu. Udah Emang ngeganggu. sangat mengganggu Pak. Bener. Udah Sampai- ngeganggu atuh. Yang sampai- paling sederhana ngeganggu ketenangan di rumah. Iya Iya. itu. Itu. Ganggu Pil. Bahkan sampai anak sekarang yang gede, Hah? yang gede juga Iya. merasakan semua sekarang. Nggak mau tinggal di kamar Hah? karena udah gede. Iya. Saya disaranin, Pak udah aja tinggalin Punya kamar sendiri. punya Hah? kamar sendiri Hmm. yang ditempatin. Hah? Kata anak saya Hmm. yang gede, nggak mau ah. Kenapa nggak mau? Banyak anak kecil gitu. Oh. Di kamar yang itu tuh Oke. banyak anak kecil. Ah. Apa nggak mau? Banyak anak kecil kadang. Tapi pernah dia juga tidur di situ. Hah? Pernah dia tidur di situ. Hah? Digangguinnya kayak mimpi itu kayak dibawa kemana gitu. Anak tuh cerita Oke. suka dibawa, saya suka dibawa main katanya tuh. Mhm. Suka dibawa main. Tidur juga nggak tenang gitu anak saya bilang tuh. Oke. Tidur di kamar itu mah nggak tenang gitu. Timbul kekhawatiran nggak Pak Ade setelah sekian tahun ya Kang ya? Maksudnya istilahnya bergelut lah dengan Goib di rumah itu. di rumah itu gitu kan, yang maksudnya alhamdulillah sampai sekarang sih nggak nyampe ke fisik lah Betul, gitu ya, kan, betul. nggak nyampe ngeganggu ke anak sampai ke sakit-sakitan atau Hmm. apa, tapi sempat timbul kekhawatiran seperti itu Pak Ade. Ya maksudnya kan Timbul seolah-olah kekhawatiran anak sakit. ya anak sakit atau ke fisik lah gitu kan, mencelakai anak atau ke istri gitu kan, karena berdasarkan cerita Pak Ade gitu kan, anak sempat mimpi dibawa ke suatu tempat gitu kan, terus anak ngelihat anak kecil di kamarnya. Maksudnya timbul kekhawatiran Iya. ke situ nggak? Kekhawatiran terlebih ke yang sifatnya keserangan fisik. Fisik. Ya, ada kekhawatiran nggak? Karena pengalaman saya di rumah sampai sekarang pengalaman fisik ke anak atau sakit atau apa Nggak ada. nggak ada. Cuman mereka itu Nggak tahu halusinasi, nggak tahu apa, anak tuh katanya banyak anak kecil aja gitu. Iya. Tapi nggak mengganggu, nggak apa-apa, cuman iya. kayak menampakkan ke Iya, anak kecil. karena Kalau bisa saya jadi emang betul. enggak sih, kalau Karena saya bisa tuh- jadi kan si anak itu memang ngelihat sosoknya Iya. ya, karena kalau untuk ngedengar kan semuanya udah ngedengar. Ya. karena mungkin saya juga dari mertua tuh bilang nggak apa-apa, itu mah nunggu dari dulu lah, Oke. nunggu dari dulu nggak apa-apa, nggak akan mencelakai lah, Ya. gitu, nggak akan mencelakai. Ya. Ya sampai nggak ada kekhawatiran anak sakit, Oke. karena merasakan anak juga biasa Semuanya gitu. baik-baik Cuman aja. kalau malam aja itu. Iya, Anak. baru kedengeran Baru. intensitasnya ya, suara dan segala macam. Oke. Dan rasanya menurut saya Pak Ade lebih menarik ya Kang ya, kalau kita pun undang istri dari Pak Ade ini Iya, benar. gitu kan. Boleh. Itu pun Benar. kalau Pak Ade-nya Boleh. mengizinkan dan Boleh, istrinya siap. berkenan gitu kan untuk datang siap. ke studio kita Iya. untuk menceritakan, karena bisa jadi kejadian yang Pak Ade alami itu istri belum tentu gitu kan Ya, sama ya. dengan Pak Ade, Betul. atau bahkan istri lebih menyeramkan. gitu kan dari Iya, Pak Ade, benar, misalkan benar. nggak cuman sosok seorang nenek-nenek aja nih Iya. yang istri Ya, lihat karena yang gitu kan. sering di rumah kan istri. Betul, Bener, nah bener, itu. nah Seringnya di luar Nah gitu. itu Nah itu. Ya, dari cerita Pak Ade pun udah menarik. Betul. Nah mungkin yang bikin saya penasaran tuh pasti akan lebih menarik lagi dari kalau ya, istrinya Pak Ade Istri pun Pak gitu Ade, kan ya, ya. Boleh. untuk ngobrol bareng kita. Siap. Ya mungkin nanti tim kita pun akan jadwalin ya Kang ya, Siap. untuk Siap. bisa nanti istrinya Pak Ade ngobrol Iya. di bareng kita di Boleh, sini nih di Betul. podcast ini. Ya siap, boleh. Kapan istri saya nanti bisa datang untuk memperjelas cerita saya. Kalau misalkan ini kan takut ngada-ngada atau apa, nanti istri saya yang bisa menjelaskan lebih jelas. Oke Kang Dep, buat teman-teman dari cerita Pak Ade ini di podcast ini, kita kan bisa narik kesimpulan ya, kita cukup tadi mendengar kalau Pak Ade tuh ngedengar suara ya Iya. Kang ya, istrinya ngelihat sosok apa, anaknya ngelihat sosok apa gitu kan, itu hal yang nggak bisa kita hindarin
Ya, seperti tadi ustadznya bilang itu gitu kan, kita pun berdampingan dengan mereka gitu kan. Pak Ade pun nyampein kita pun berdampingan dengan mereka, betul. Ya, karena di Al-Qur'an pun dijelasin gitu kan ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Wa ma khalaqul jinna baru wal insa. Ya. Jadi Allah itu nyiptain itu jin dulu baru ke kita. Ya, wal insa illa liya'budun, ya semata-mata untuk ibadah ke Allah. Ya. Ini kita punya tugas yang sama. Kita disuruh ibadah loh. Iya. Ya, kita disuruh ibadah, kita nempatin rumah itu gitu kan ya, dan betul ya seperti yang di video sebelumnya gitu kan, yang dimana saya sama Kang Dep ngebahas soal khodam, ya saya pun menjelaskan gitu kan, di situ tuh ada golongan jin itu, ada yang muslim, ada yang kafir gitu ya. Begitupun dengan gitu kan yang ninggalin gitu ya di rumah kita atau di suatu tempat, betul mereka pun ada bisa jadi dari golongan yang muslim, bisa jadi dari golongan yang kafir. Ya, tapi sama-sama gitu kan ya, wal insa illa liya'budun gitu kan ya. Kita ini dikasih tugas untuk ibadah ke Allah. Iya. Tinggal balik lagi kan ke ketaatan masing-masing. Ya, untuk gitu kan ya memakmurkan suatu rumah gitu kan ya. Apakah kita harus ngisi dengan barang-barang yang bagus? Ya, apakah kita harus ngisi dengan perabotan-perabotan yang mahal? Enggak seperti itu. Konklusinya dari saya untuk video kali ini, saya ngutip gitu kan ya dari hadis Rasulullah ya Kang ya. Ya, di mana gitu kan Rasul menyampaikan untuk memuliakan rumah atau keluarga gitu kan, atau rumah tangga kita, ya Rasul itu cuma menyampaikan dua hal. Yang pertama, nawiru buyutakum bisolah. Hiasi rumah kita itu dengan mendirikan sholat. Itu yang Rasul sampaikan. Yang keduanya Rasul sampaikan, nawiru buyutakum fitilawatil Quran. Hiasi rumah kita, keluarga kita, rumah tangga kita itu dengan bacaan Al-Quran. Ya. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena saya punya keyakinan 100% gitu kan. Dari dua hal ini tuh yang bisa ngejaga kita, ngejaga keluarga kita, ngejaga anak istri kita, gitu kan, saudara kita, orang tua kita, untuk selalu dalam lindungan Allah. Insya Allah. Amin. Ya Kang ya? Ya, amin. Oke, Pak Ade. Oke, Pak Ade. Hatur nuhun. Hatur nuhun untuk waktunya ya. Untuk waktu. Di sela tugasnya ya, Pak Ade sebagai petugas security, karena mau nggak mau pun saya, Kang Dep, menitipkan juga secara tidak langsung gitu kan ya, selain menitipkan ke Allah gitu kan ya, menitipkan realnya juga ke Pak Ade ini sebagai pengaman di sini. Petugas ya, Kang, keamanan, betul. Ya, Pak Ade, terima kasih ya sekali lagi. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Ade sehat terus ya. Amin. Dan keluarganya pun ya baik-baik aja. Amin. Gitu kan, amin. ya. Amin. Betul. Ya. Oke teman-teman, segitu video kita untuk kali ini. Ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa support channel kita. Ya. Untuk kalian boleh berkomentar gitu kan, yang nge-like, nge-subscribe ya Kang ya channel kita. Ya. Sekian dari kita, akhir kata dari saya, dari Kang Dep. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.